Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Agus. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan CPU. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang definisi penjadwalan CPU. Penjadwalan proses adalah aktivitas manajer proses yang menangani penghapusan proses yang sedang berjalan dari CPU dan pemilihan proses lain berdasarkan strategi tertentu. Penjadwalan proses adalah bagian penting dari sistem operasi multiprogramming. Sistem operasi itu memungkinkan lebih dari satu proses untuk dimuat ke dalam memori yang dapat dieksekusi pada satu waktu, dan proses yang dimuat tersebut berbagi CPU menggunakan multiplexing waktu. Selanjutnya, komponen penjadwalan CPU. Ada dua komponen dalam penjadwalan CPU. Yang pertama, ada antrian penjadwalan atau scheduler queue. Ada macam-macam juga dalam antrian penjadwalan CPU. Yang pertama, ready queue, input output queue, dan job queue. Adapun penjadwalan atau scheduler, suatu program dengan algoritma tertentu menyeleksi proses yang akan dieksekusi. Selanjutnya, ada beberapa proses penjadwalan CPU. Yang pertama, penjadwalan jangka pendek, yang bisa juga dijelaskan menyeleksi proses yang berada di antrian ready. Dan penjadwalan jangka menengah, jika ruang memori utama tidak cukup menampung proses, SO akan melakukan sweeping, yaitu memindahkan image proses ke memori sekunder seperti disk. Dan umumnya yang dikorbankan adalah proses yang berstatus blockade atau menunggu event. Dan jika event sudah selesai, image proses harus dikembalikan ke memori utama. Medium term atau scheduler bertugas menyeleksi proses yang akan di sweeping atau sweep out dan yang akan ke memori utama atau sweep in. Dan yang ketiga, dispatcher, suatu program SO yang berfungsi melakukan pengalihan eksekusi dari proses yang running ke proses yang dipilih oleh short term scheduler yang dimana bertugasnya memindahkan isi register prosesor ke PCB proses yang dihentikan. Selanjutnya, adapun kriteria penjadwalan CPU. Yang pertama, CPU utilization, dan yang kedua, throughput, yang ketiga, turnaround time, yang keempat, waiting time, yang kelima, response time, dan yang keenam, fairness. Selanjutnya, adapun penjelasan algoritma penjadwalan CPU. Pertama, first come atau first served. CVS dianggap yang paling sederhana dari semua algoritma penjadwalan sistem operasi. Algoritma penjadwalan first come first served ini menyatakan bahwa proses yang meminta CPU terlebih dahulu dialokasikan CPU terlebih dahulu dan diimplementasikan dengan menggunakan antri FIFO. Keuntungan dari VCS ini adalah mudah diterapkan. Adapun kekurangan dari algoritma ini yaitu VCVS menderita efek konvoy. Waktu tunggu rata-rata jauh lebih tinggi dibandingkan algoritma lainnya, dan sangat sederhana dan mudah diimplementasikan sehingga tidak terlalu efisien. Dan yang kedua, algoritma short job first atau bisa dibilang SJF. SJF merupakan proses penjadwalan yang memilih proses tunggu dengan waktu eksekusi terkecil untuk dieksekusi berikutnya. Metode penjadwalan ini mungkin bersifat preemptif atau tidak, secara signifikan mengurangi waktu tunggu rata-rata untuk proses lain yang menunggu untuk dieksekusi.
Keunggulan dari SGF ini adalah karena SGF mengurangi waktu tunggu rata-rata. Ini lebih baik daripada algoritma penjadwalan first come first serve. Dan SGF ini umumnya digunakan untuk penjadwalan jangka panjang. Kekurangan dari SGF ini yaitu salah satu kerugian yang dimiliki SGF adalah kelaparan dan seringkali menjadi rumit untuk memprediksi panjang permintaan CPU yang akan datang. Ketiga, adapun algoritma priority scheduling. Algoritma penjadwalan CPU prioritas preemptif merupakan metode preemptif dari algoritma penjadwalan CPU yang bekerja berdasarkan prioritas suatu proses. Pada algoritma ini, editor menetapkan fungsi-fungsinya menjadi sama pentingnya. Artinya, proses yang paling penting harus diselesaikan terlebih dahulu. Kelebihan dari algoritma ini yaitu waktu tunggu rata-rata kurang dari VGPS dan kurang rumit. Adapun kekurangannya yaitu masalah di mana suatu proses harus menunggu lebih lama untuk dijadwalkan ke dalam CPU. Kondisi ini disebut dengan masalah starvation. Dan yang terakhir, yang keempat, round robin atau bisa disebut RR. Round robin adalah algoritma penjadwalan CPU di mana setiap proses secara siklus diberi slot waktu yang tetap. Keunggulan dari algoritma ini yaitu round robin tampaknya adil karena setiap proses mendapat bagian CPU yang sama dan proses yang baru dibuat ditambahkan ke akhir antrian. Adapun kekurangannya yaitu penggunaan sumber daya yang tidak efisien, efek starvation pada proses prioritas rendah, dan waktu respon yang tidak konsisten. Mungkin itu saja, dan saya dapat simpulkan bahwa setelah mempelajari berbagai algoritma penjadwalan CPU, dapat menyimpulkan bahwa tiap algoritma memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Dalam situasi tertentu, algoritma tertentu mungkin lebih efektif dibandingkan yang lain, tergantung pada kebutuhan spesifik. Selain itu, pemahaman yang mendalam tentang perbedaan masing-masing algoritma dapat membantu kita dalam mengambil keputusan yang tepat dalam penjadwalan CPU untuk meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.